Sobat BMKG menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-80, cuaca Indonesia menunjukkan dinamika yang signifikan. Meski 57% wilayah masih musim kemarau, hujan sangat lebat hingga ekstrim tetap terjadi di sejumlah daerah. Seperti di Bengkulu yang mencapai 152 mm per hari, kemudian di Kalimantan Tengah, Papua Tengah, Papua Barat, dan Kepulauan Riau. Potensi hujan lebat juga terpantau di sejumlah daerah seperti di Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat akibat dari kondisi atmosfer yang mendukung pembentukan awan hujan. Peningkatan hujan dipicu oleh kombinasi faktor atmosfer regional hingga global, termasuk dipol mode negatif, MGO, gelombang atmosfer tropis, gelombang berfrekuensi rendah, serta sirkulasi siklonik yang memperkuat pembentukan awan, hujan ekstrim, dan angin kencang. BMKG juga mendeteksi hotspot indikasi karhutla per 13 Agustus 2025 sebanyak 16 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi tersebar di Sumatera, Jawa Timur, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Ancaman karhutla masih perlu diwaspadai terutama di wilayah dengan curah hujan yang rendah. Sobat BMKG, pada episode kali ini kami akan membahas cuaca ekstrem mengintai Indonesia serta hujan lebat hingga karhutla yang masih perlu diwaspadai. Bersama saya Yohanes, berikut kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, berdasarkan hasil analisis dinamika atmosfer terkini, sejumlah wilayah Indonesia berpotensi mengalami pembentukan awan hujan signifikan dalam sepekan mendatang akibat dari interaksi faktor atmosfer global, regional, dan lokal yang menjaga kondisi labil. Hujan dapat bervariasi dari ringan hingga lebat. Secara global, dipol mode bernilai negatif 0,84, meningkatkan pasokan uap air di Samudra Hindia Barat Sumatera. Madden-Julian Oscillation atau MJO saat ini aktif di fase 2 dan diprediksi menguat di fase ketiga, memicu peningkatan hujan di wilayah barat dan tengah Indonesia. Aktivitas ini diperkuat gelombang atmosfer tropis di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Maluku Utara, serta gelombang berfrekuensi rendah di Sumatera Selatan, Jawa Barat, dan sebagian wilayah tengah hingga timur Indonesia. Sirkulasi siklonik juga terpantau di Samudra Hindia Barat Sumatera dan Laut Cina Selatan yang membentuk belokan angin dan zona konvergensi di Sumatera, Riau, dan Kalimantan bagian utara. Sementara itu, pola konvergensi lainnya terpantau di Papua Tengah hingga Papua Barat. Kondisi faktor tersebut menjadi pemicu pertumbuhan awan hujan di wilayah yang terlewati. Cuaca di Indonesia selama periode 15 hingga 17 Agustus 2025 umumnya didominasi oleh kondisi berawan hingga hujan lebat. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di sebagian besar Sumatera, Banten, Jawa Barat, Pulau Kalimantan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Pulau Papua. Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini siaga di Provinsi Sumatera Utara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Pegunungan, serta waspada di wilayah Papua Tengah. Kemudian untuk angin kencang berpotensi di wilayah Aceh, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua Selatan. Selanjutnya, cuaca di Indonesia selama periode 18 hingga 21 Agustus 2025 umumnya didominasi cerah berawan hingga hujan lebat. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di Sumatera Utara hingga Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, serta Pulau Papua. Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini siaga di Provinsi Jawa Barat, Bali,
Kalimantan Tengah, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Serta angin kencang di Aceh, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua Selatan. Khusus pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, cuaca umumnya didominasi oleh kondisi berawan hingga hujan lebat. Pada momentum perayaan ini, masyarakat diimbau untuk mewaspadai potensi peningkatan hujan berintensitas sedang hingga lebat yang dapat terjadi di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Pulau Kalimantan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, dan Pulau Papua. Untuk wilayah DKI Jakarta, kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan diprediksi akan terjadi pada tanggal 17 Agustus 2025. Untuk selanjutnya, dapat kami informasikan prospek cuaca seminggu ke depan untuk wilayah Indonesia. Sobat BMKG, dalam menghadapi potensi cuaca ekstrim, BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap kemungkinan kekeringan hingga potensi kebakaran hutan, hujan lebat yang disertai angin kencang dan petir. Menjauhi wilayah terbuka ketika terjadi hujan yang disertai petir, serta menjauhi pohon dan bangunan yang sudah rapuh ketika terjadi hujan yang disertai dengan angin kencang. Tetap gunakan tabir surya dan cukupi asupan cairan tubuh karena cuaca terik dapat terjadi sewaktu-waktu pada periode musim kemarau. Tetap siap siaga menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor yang dapat terjadi kapan saja, serta memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG seperti situs web bmkg.go.id, media sosial @info-bmkg, atau aplikasi Info BMKG. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap tenang dan siaga menghadapi perubahan cuaca ekstrim serta pahami langkah evakuasi jika diperlukan. Semoga bermanfaat dalam mendukung kelancaran aktivitas sobat sekalian dalam sepekan ke depan. Terima kasih atas perhatian sobat sekalian, salam sehat dan sampai jumpa.